Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Apa saja yang kita pelajari nanti? Nanti kita akan memahami apa itu relasi, fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Nanti kita akan coba mempelajari satu persatu ya. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep ini. Fungsi mempelajari tentang relasi dan fungsi itu sendiri. Relasi. Nanti kita akan mempelajari pengertiannya, kemudian bagaimana cara menyatakan relasi. Nah, untuk cara menyatakannya itu sendiri nanti ada 3 cara. Yang pertama ada diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sedangkan untuk fungsi nanti kita juga akan mempelajari pengertiannya seperti apa, kemudian apa itu codomain, domain dan ring, grafik fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terlebih dahulu relasi dan fungsi ya. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah, secara umum, relasi itu adalah suatu hubungan antara dua hal. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh ini. Pada saat liburan sekolah, sekumpulan anak sedang melakukan hobi mereka masing-masing. Budi melakukan hobi memancing, Andi melakukan hobi bersepeda, dan Cika melakukan hobi membaca. Tadi yang melakukan hobi bersepeda adalah Andi, kemudian yang memancing adalah Budi, dan yang membaca adalah Cika. Nah, saya misalkan himpunan A adalah nama orangnya. Nih, himpunan A adalah Budi, Andi, dan Cika. Kemudian himpunan B adalah hobinya, yaitu memancing, membaca, dan bersepeda. Tadi kan Budi melakukan hobi memancing, Andi melakukan hobi bersepeda, dan Cika melakukan hobi yaitu membaca. Nah, jadi himpunan A ini ada hubungannya dengan himpunan B. Tadi kan Budi melakukan hobi memancing, Andi melakukan hobi bersepeda, dan Cika melakukan hobi membaca. Nah, melakukan hobi ini yang disebut dengan relasi. Nah, melakukan hobi disebut relasi karena menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Coba kita lihat contohnya. Jadi relasi ini merupakan suatu tatanan atau aturan yang menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain, sehingga setiap anggota himpunan yang satu mempunyai pasangan dengan anggota himpunan yang kedua. Jadi tadi himpunan A mempunyai pasangan dengan himpunan B. Coba kita lihat lagi. Tadi Budi melakukan hobi memancing. Nah, kemudian Andi melakukan hobi bersepeda. Kemudian Cika membaca buku. Nah, himpunan A dan himpunan B ini jadi mempunyai pasangan kan pada setiap anggotanya, dan kemudian melakukan hobi ini adalah yang disebut dengan relasi. Baik, selanjutnya untuk cara menyatakan relasi dua himpunan. Tadi disebutkan ada 3 cara ya, dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan
dengan diagram Kartesius. Coba contoh, misalkan untuk menyatakan jenis makanan yang disukai oleh Cindy, Rita, dan Harun. Diketahui Cindy suka makan bakso, kemudian Rita suka makan mie goreng, sedangkan Harun suka makan nasi goreng dan mie goreng. Jika himpunan A ini, saya misalkan tadi orangnya yaitu Cindy, Rita, dan Harun, dan himpunan B, saya misalkan makanannya ya, yaitu bakso, mie goreng, dan nasi goreng. Nah, sedangkan relasi dua himpunan tersebut adalah suka makan. Yang pertama, cara menyatakannya. Ada diagram panah. Tadi kan Cindy suka makan bakso. Kemudian Rita suka makan mie goreng. Dan Harun suka makan nasi goreng dan mie goreng. Kita misalkan himpunan A adalah Cindy, Rita, dan Harun. Kemudian himpunan B adalah bakso, mie goreng, dan nasi goreng. Maka diagram anak panahnya. Diagram panahnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Tadi Cindy suka bakso, Rita suka mie goreng, dan Harun nasi goreng dan mie goreng. Jadi relasi dari himpunan ini adalah suka makan. Paham ya? Ini caranya dengan menyatakannya dengan diagram panah. Kemudian dengan himpunan pasangan berurutan. Tadi himpunan A adalah Cindy, Rita, dan Harun, dan himpunan B adalah bakso, mie goreng, dan nasi goreng. Kemudian himpunan pasangan berurutannya seperti ini saja. Jadi harus urut ya. Cindy suka bakso, kemudian Rita dulu suka mie goreng, kemudian Harun nasi goreng dan mie goreng. Harus urut ya. Yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, seperti ini. Cindy suka makan bakso, Rita suka makan mie goreng, Harun suka makan mie goreng dan nasi goreng. Untuk diagram Kartesius, untuk sumbu X-nya adalah himpunan A dan sumbu Y adalah himpunan B. Paham ya? Baik, selanjutnya. Nah, pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi itu merupakan bagian dari relasi. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat dulu. Nah, tadi ini adalah contoh relasi suka makan. Ya, ini adalah contoh relasi ya tadi. Relasi suka makan. Sekarang, Cindy suka makan bakso, Rita suka makan mie goreng, dan Harun suka makan nasi goreng. Jika dilihat pengertian fungsi itu sendiri, fungsi itu adalah hubungan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Jadi dari anggota A ini harus memiliki pasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi tidak ada yang boleh tidak memiliki pasangan dan tidak ada yang boleh lebih dari 2 pasangan ya. Harus tepat satu. Ya. Coba kita lihat apa yang membedakan relasi dan fungsi. Nah, untuk relasi
merupakan suatu tatanan atau aturan yang menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Jadi relasi ini hanya memasangkan himpunan satu dengan himpunan yang lain. Jadi pasangannya itu terserah, boleh satu atau lebih, yang penting ada pasangannya. Jadi misalkan kalau himpunan A ada yang gak ada pasangannya, itu tidak apa-apa. Itu juga disebut dengan relasi. Sedangkan fungsi itu relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi anggota A ini harus memiliki tepat satu anggota B. Seperti ini ya. Nah, ini relasi boleh, kalau gampangnya ini boleh bercabang, kalau fungsi tidak boleh, harus tepat satu di anggota di himpunan A ini. Dan kemudian kalau relasi ini anggota himpunan A itu boleh ada yang tidak berpasangan. Kalau fungsi itu tidak boleh, harus berpasangan dan itu harus satu. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Coba kita lihat contohnya. Nah, tentukan manakah yang termasuk fungsi dan bukan fungsi. Coba ini, fungsi apa bukan? Ini adalah relasi atau bukan fungsi. Kenapa? Karena ini ada yang bercabang. Ya, ada yang memiliki dua pasangan. Nah, ini relasi atau fungsi. Ya, ini adalah fungsi karena himpunan P ini memiliki tepat satu di himpunan Q. Selanjutnya, ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena ini ada anggota himpunan P yang tidak memiliki pasangan. Jadi itu bukan disebut fungsi. Nah, disebut relasi ya. Sekarang ini adalah fungsi ya. Kenapa? Karena setiap anggota A memiliki pasangan satu-satu, tepat satu di anggota himpunan B. Selanjutnya ini juga disebut dengan fungsi. Meskipun di himpunan B ini ada yang tidak memiliki pasangan, tetapi di himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan. Jadi yang kita perhatikan adalah himpunan A-nya, bukan B-nya. Meskipun B tidak memiliki pasangan, gak apa-apa. Yang penting A ini memiliki tepat satu pasangan, tidak bercabang, dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi harus memiliki pasangan semua meskipun itu sama dengan yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Coba kita lihat yang A. 1,2. Ini yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan ya. Kita lihat saja yang depan. Yang depan itu kan tadi himpunan A. Harus memiliki tepat satu ya. Nah, ini kan berarti tidak sama. Berarti ini disebut dengan fungsi. Kemudian yang kedua, yang B sekarang. Kita juga lihat yang depan. 11,4 dan 11,5. Ini sama kan ya? Berarti tidak boleh, berarti ini bercabang. Ada dua himpunan A yang memiliki dua pasang, berarti tidak boleh, berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang C, kita lihat yang himpunan A yang depan dulu, 5, 6, 7, 8.
tidak ada yang sama ya, berarti ini termasuk fungsi. Seperti itu. Untuk domain, kodomain, dan range kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.